Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Happy Day Trading. Kali ini saya akan membahas ICT Judas Swing Setup. Sebelum masuk ke materinya, silahkan teman-teman menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi supaya setiap ada video terbaru dari channel ini, teman-teman tidak ketinggalan. ICT Judas Swing Setup ini ditemukan atau diciptakan oleh Bapak Michael J. Handelston dari The Inner Circle Trader atau disingkat dengan ICT, ICT. Dalam konsep ICT sendiri, time and price itu adalah fraktal ya, atau sesuatu pola alamiah yang mirip ya dan sering terulang di market. Dalam setup ini teman-teman perlu memahami dulu apa itu market session ya. Jika teman-teman belum memahami market session, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya di playlist tentang market session. Setup ini sangat cocok untuk metode trading, scalping ataupun juga day trading atau trading harian ya. Jadi bisa untuk scalping dan juga day trading. Ini sangat cocok. Yang pertama teman lihat adalah teman-teman bisa lihat dulu di time frame besar untuk melihat daily bias ya. Atau teman-teman bisa, kalau saya biasanya di H1 atau H4 dulu ya, untuk melihat contohnya seperti ini. Contohnya kalau kita mengukur dari sini ke sini itu adalah marketnya bullish ya. Dari kesini ke sini ya. Untuk setupnya sendiri di metode ini, teman-teman pergi ke time frame M15 untuk melihat struktur swing yang lebih jelas. Hal yang pertama teman-teman lakukan adalah mencari setup terlebih dahulu di sesi Asia. Sesi Sydney dan Tokyo ini termasuk Asian Session ya, atau Asian Range. Asian Range itu mulai dari jam 4 subuh ya. Ini dimulai dari Sydney Session sampai penutupan sesi Tokyo di jam 12 ya, waktu Indonesia Barat. Ini namanya adalah Asian Range ya. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa ini daily biasnya adalah bullish ya. Daily bias bullish, lalu kita akan mencari setup untuk trading. Nah, di sesi Asia ini kita tidak entry, tetapi di sesi Asia ini kita akan mencari setup Judas Swing. Nah, kita mencari swing yang terbreak. Dua swing ya. Jadi swing high dan swing low. Dan mengidentifikasi area liquidity. Kita ambil sebagai contoh, harga itu baru sampai di sini ya, di sesi Asia ini. Dan kita akan mulai mencari setupnya, yaitu pertama kita mencari swing yang di break dan mencari area liquidity. Di sesi Asia ini, di Asian Range ini, kita melihat ada swing ya. Swing ini di break. Dia harganya pertama open itu turun yang membuat swing, lalu naik ya, membuat swing lagi, lalu dia turun dan swing yang ini di break ya. Swing ini di break, lalu dia masih di sesi Asia juga, dia harganya naik sampai penutupan sesi Asia. Ternyata harganya naik dan membreak swing yang ini ya, swing yang ini di break. Swing di sesi Asia ini di break. Artinya swing ini di break ya, swing ini di break oleh swing ini, lalu harganya itu naik ya, harganya itu naik, maka ini adalah area liquidity ya. Di sini terdapat sell side liquidity. Melakukan sell di sini, ternyata harganya itu naik ya. Kita identifikasi ini sebagai sell side liquidity atau disingkat dengan SSL. Harganya naik dan membreak ya, membreak.
high ini, dan di sini setelah memberi ternyata harganya itu turun. Di sini orang itu buy, ternyata harganya itu turun, dan yang menaruh stop loss di area-area ini terkena. Begitupun yang ini ya, yang menaruh stop loss di area-area ini juga kena karena naik, dan ini juga yang ini kena karena turun ya. Maka ini disebut buy side liquidity atau BSL. Ya, teman-teman belum paham mengenai liquidity, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya di playlist channel ini ya, mengenai liquidity ya, support resistance liquidity dan juga liquidity inducement ya, ada di playlist. Nah, ini menjadi buy side liquidity. Jadi terjadi swing ya, swing ini di break, swing ini di break ya. Maka swing ini adalah disebut dengan Judas swing. Kita tandai ya. Nah, ini adalah Judas swing. Jika ada swing low yang di break, lalu kemudian mengikuti swing high yang di break, maka teman-teman mencari setup buy. Teman-teman mencari setup buy di sini dengan melihat area POI dan juga market structure ya. Nah, untuk entry-nya sendiri bisa teman-teman entry setelah London. Sesi London sendiri itu mulai dari jam 14 waktu Indonesia bagian barat. Ini di sesi London ya. Teman-teman bisa cari untuk entry-nya. Nah, ini jika ada swing low terbreak dan juga swing high terbreak, maka ini adalah setup untuk kita mencari entry buy. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini ada minor choke ya. Jika ada minor choke seperti ini ataupun market structure shift ya. Ini teman-teman ada yang mengistilahkannya sebagai choke, atau change of character. Ada juga teman-teman yang mengistilahkannya market structure shift atau MSS ya. Tidak apa-apa, itu sebenarnya sama saja ya. Oke, kita tandai ini sebagai market structure shift, MSS atau juga choke ya. Ini minor choke. Nah, teman-teman cari area order block ataupun SND di area demand ya ternyata. Nah, teman-teman bisa entry di sini ya. Atau jika teman-teman ingin lebih aman tradingnya, teman-teman setelah ada minor choke, teman-teman tunggu dulu sampai terjadi boss ya. Berarti ini kan sudah terjadi choke di sini. Apakah di sini sudah terjadi boss? Maka teman-teman identifikasi area bosnya ya. Berarti ini adalah area boss. Breakout structure ya. Setelah terjadinya change of character, teman-teman mencari breakout structure-nya ya untuk penerusan trennya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada value gap atau imbalance ya, atau candle kosong di sini ya. Candle antara ini candle 1, candle 2 dan candle 3. Di sini di antara candle 1 dan candle 3 ada space. Dan juga di sini ada area order block. Jika ada area order block dan juga imbalance atau FPG, maka itu biasanya lumayan valid ya. Ketika harga itu kembali ke fair value gap atau imbalance-nya, ataupun kembali ke order block, memitigasi order block, maka itu area kita untuk entry. Nah, di sini candle ini menutup dulu candle imbalance
atau FPG-nya ini ya. Nah, teman-teman entry di sini teman-teman bisa taruh SL-nya di bawah order block. Teman-teman bisa lihat harganya naik sampai New York Kill Zone atau di sesi New York ini ya. Sampai di sesi New York. Open posisi di London Open Kill Zone dan teman-teman bisa close di New York Session. Kita ukur jika teman-teman entry di area ini, dan teman-teman ambil TP di area ini sudah lumayan. Risk reward rasionya juga cukup bagus. Nah, ini jika kondisi market bullish ya, jadi terjadi dulu swing low di break lalu swing high di break, maka ini kondisinya adalah melakukan posisi buy ya, dengan konfirmasi market structure dan juga area POI nya. Jadi step by stepnya itu, jika ini kondisi buy, maka teman-teman mencari setupnya dulu di Asian range ini ya. Kalau kondisinya buy itu seperti ada swing low yang di break, lalu ada swing high yang di break, jadi ada sell side liquidity, lalu terjadi buy side liquidity, dan harga itu retest ya, harga itu kembali, maka teman-teman melakukan posisi buy. Gimana kalau contohnya melihat posisi sell, setup posisi sell ya, maka kebalikannya ya teman-teman. Untuk setup posisi sell, swing high nya dulu terbreak ya. Nah, terjadi buy side liquidity, ini harganya tuh dari bawah naik ke atas membuat swing, lalu dia turun ya, turun, lalu dia naik lagi, lalu swing ini terbreak ya, swing ini terbreak, lalu harganya tuh turun dan swing ini belum terbreak ya, kondisinya ini masih turun dan swing ini belum terbreak, lalu harga itu naik, buy side liquidity ya, harganya itu di sini banyak yang buy posisi tapi harganya turun ya, harganya turun, lalu swing ini ya, swing ini baru terbreak, swing ini terbreak, ini adalah sell side liquidity. Sell side liquidity kenapa? Karena ini turun lalu dia naik lagi. Jika teman-teman menaruh SL di area ini, maka ini akan kena ya. Nah, di sini baru teman-teman bisa entry sell, karena ini ada area fair value gap di sini, ada imbalance di sini. Ini imbalance ya, atau FPG. Harga itu masuk ke area ini ya, ke area kosong ini, baru dia turun. Dia turun sampai main jauh sampai sesi New York ya, sampai New York Session. Dia turun ya lumayan jauh seperti ini. Teman-teman bisa close di New York Session atau pas open New York Session ya, New York Kill Zone. Kita lihat contoh sell yang lain ya. Nah, ini ada contoh yang tidak terpenuhi ya teman-teman. Asian range ini di sesi London tidak di break,
high-nya ini tidak di break, ini hanya memberi low di sesi London ini. Maka teman-teman tidak entry jika posisinya seperti ini, karena di London sessionnya sendiri ini hanya memberi swing low yang ada di Asian range ini ya, tapi di swing high-nya tidak terbreak. Maka teman-teman tidak melakukan entry posisi jika setupnya seperti ini. Nah, ini contoh untuk entry posisi saya lagi ya. Ini ada swing high yang terbreak, karena ini harganya naik ya, naik dulu ya, naik dulu membentuk swing high. Lalu di harga candle ini adalah swing high dan swing low ya. Di harganya turun, candle yang tengah ini lebih rendah dari candle ini dan juga candle ini, tapi candle ini juga lebih tinggi dari candle ini dan juga candle ini. Maka ini disebut juga minor swing ya. Ini bisa kita gunakan juga ini. Jadi pertama ini kondisi swing high nya di break, lalu swing low nya di break. Ini menjadi buy side liquidity, ini menjadi sell side liquidity. Harganya turun ya, kita mencari setup sell ketika harga itu retest ke area POI ataupun ke area imbalance nya. Nah, di order block ini harganya bereaksi turun sampai ke sesi New York ya. Jadi kesimpulannya, pola ini adalah pola yang sering terulang di market. Jadi teman-teman memperhatikan Asian range ya, dan juga memperhatikan terjadinya swing high dan swing low yang terbreak, begitupun sebaliknya. Dan juga teman-teman untuk eksekusinya biasanya ini terjadi di Open London Session atau di Open London Kill Zone. Namun jika teman-teman tidak menemukan setup ini, sebaiknya teman-teman tidak memakai metode ini. Jadi memakai metode yang lain ya. Ada banyak metode yang saya sudah upload di playlist. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga dapat melatihnya terlebih dahulu metode ini. Teman-teman bisa menggunakan akun demo terlebih dahulu ya, supaya teman-teman terbiasa dan juga mengasah kemampuan analisa teman-teman. Cukup sekian, terima kasih. See you on the next video.